Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM C1C021121. Di sini saya akan mempresentasikan analisis deskriptif. Yang pertama ada pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, seorang peneliti umumnya mengusahakan agar yang pertama menjelaskan setiap langkah penelitian deskriptif itu dengan teliti dan terperinci, baik mengenai dasar-dasar metodologi maupun mengenai detail teknik secara khusus. Yang kedua, menjelaskan prosedur pengumpulan data, serta pengawasan dan penilaian terhadap data itu. Yang ketiga, memberikan alasan yang kuat mengapa dalam metode deskriptif tersebut penyelidik mempergunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Penelitian deskriptif juga digunakan untuk memberikan penjelasan yang objektif, justifikasi, dan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi yang berwenang dari suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi. Yang kedua, ada macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian laporan dari. Dalam penelitian self-report, informasi dikumpulkan oleh orang tersebut yang juga berfungsi sebagai peneliti. Dalam penelitian self-report ini, penelitian dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti, dikunjungi, dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian self-report, peneliti juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Yang kedua, studi perkembangan. Dalam penelitian perkembangan tersebut, peneliti tertarik dengan variabel yang utamakan membedakan antara tingkat umur, pertumbuhan, atau kedewasaan subjek yang diteliti. Studi perkembangan biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dinal dengan waktu tertentu, bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Yang ketiga, studi kelanjutan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden setelah beberapa periode waktu tertentu, memperoleh perlakuan, misalnya program pendidikan. Studi kelanjutan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi internal maupun evaluasi eksternal setelah subjek atau responden menerima program di suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir, studi sosiometrik. Pengertian sosiometrik adalah analisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individu. Melalui analisis pilihan individu atas dasar idola atau penolakan seseorang terhadap orang lain dalam suatu kelompok dapat ditentukan. Prinsip teori studi sosiometrik pada dasarnya adalah menanyakan pada masing-masing anggota kelompok yang diteliti untuk menentukan dengan siapa dia paling suka untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Pada kasus ini, dia dapat memilih satu atau tiga dalam kelompoknya. Dari setiap anggota, peneliti akan memperoleh jawaban yang bervariasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.